Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak orang lain yang lagi. Lalu meletakkan mereka kepada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyaut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu dan ikan-ikan. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku. Mazmur yang sangat populer, terkenal, sering dinyanyikan, dibacakan, dibuat puisi, sajak, dan macam-macam. Karena Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku, sangat indah. Gambaran ideal seorang beriman bahwa Tuhan adalah gembala kita, yang membuat kita tidak kekurangan, yang menuntun kita pada rumput yang hijau, membimbing kita ke air yang tenang dan selalu menyegarkan. Tuhan Gembala itu yang menuntun kita di jalan yang lurus dan namanya sungguh sangat kudus. Tuhan Gembala itu bisa membuat kita melalui jalan dalam lembah yang kelam. Kita tidak takut bahaya sebab tongkat gembalaannya menguatkan, menghibur kita. Tuhan Gembala itu menyediakan hidangan bagi kita dan mengurapi kita dengan minyak, dan kita selalu penuh berkat. Tuhan Gembala itu bermurah hati dan mengiringi kita seumur hidup, dan pada akhirnya kita boleh diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Umat Allah yang terkasih, gambaran tentang Tuhan Gembala itu rasa-rasanya terpenuhi dalam diri Yesus. Yesus banyak sekali mengadakan mujizat-mujizat, dan banyak orang juga takjub atas mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Tetapi para murid, orang yang dekat dengan Yesus, yang selalu mengikuti Yesus, tidak mengerti.
Para murid merasa mampu, merasa mengandalkan kekuatannya sendiri dan apa yang ia miliki digenggam erat-erat. Ketika banyak orang merasa lapar karena sudah 3 hari mengikuti Yesus, mereka harus diberi makan. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Yang ada padamu ada berapa roti?" Mereka menjawab 7, dan ada juga beberapa ikan kecil. Dan ketika 7 roti itu dan beberapa ikan kecil itu diberikan kepada Yesus, lalu Yesus mengucap syukur kepada Allah, dan setelah itu para murid membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan jumlahnya 7 bakul penuh. 7 adalah angka kesempurnaan, angka kelimpahan, dan itu menandakan kemurahan hati Yesus. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita seperti para murid yang mengaku mengikuti Yesus dalam jalan salibnya? Apakah iman kita juga bertumbuh atau berhenti tidak mengerti seperti para murid? Mari kita sebagai orang-orang Katolik yang mengimani Yesus bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih setiap hari, dan menghayati hidup kita bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.